Eh, Kenalin, nama saya Nova Rafiza. Saya adalah alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung, dari jurusan Teknik Dirgantara. Sebenarnya ada hal yang pengen saya mention sebelum mulai ya. Kenapa saya bilang saya alumni ITB gitu? Karena sebenarnya tim intip kuliah tuh kontak saya tuh sebelum saya lulus gitu. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin nitip kuliah ada prosesnya panjang segala macem, baru dapet jadwal November, akhirnya udah lulus gitu loh. Jadi ya udah, but yeah, thanks for having me lah. I'm glad to be here sebenarnya. Oke, ya, nggak apa-apa kali ya Kak, sambil kita diskusi kan udah lulus juga, jadi banyak juga gitu ya pengalaman-pengalaman dari kakaknya di jurusan Teknik Dirgantara ITB ini gitu ya Kak. Boleh. Oke. Panggilannya apa nih Kak? Kak Noval aja ya? Boleh. Oke, ya udah Kak, kita langsung mulai aja ya. Kayaknya teman-teman di rumah udah pada kepo gitu ya, nggak sabar pengen tahu tentang jurusan ini. Nah Kak, kalau untuk secara garis besar, untuk jurusan Teknik Dirgantara di ITB itu sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Boleh jelasin ke kita semua? Oke, sebenarnya kalau misalkan ini kalau suara aku hilang-hilang bilang aja. Kalau misalkan dibilang garis besarnya apa, mungkin banyak yang belum tahu juga ya, karena kan jurusan ini juga jarang gitu, dalam artian di Indonesia juga jarang. Tapi kalau misalkan aku sebut satu nama, mungkin banyak yang tahu dan notice gitu. Beliau adalah Pak Habibie gitu, mantan presiden kita yang juga nyebur ke dunia penerbangan gitu. Tapi kalau ada yang masih belum kebayang gimana penerbangan, sebenarnya kita menyebutnya aerospace engineer gitu ya. Itu kita do all stuff about aircraft lah sebenarnya, konsep aircraft. Mungkin kayak semacam ngebuat pesawat dari nol sampai jualnya berapa. Kita juga belajar bandaranya, airport. Kita belajar satelit juga. Sistem pesawat, gerak pesawat, segala macem lah gitu loh. Dan sebenarnya ada, apa ya, kalau udah ada yang kebayang gimana penerbangan, mungkin ada yang mikir, oh penerbangan jadi pilot ya gitu. Banyak itu asumsi-asumsi yang sebenarnya keliru gitu. Sebenarnya nggak salah banget gitu, karena saya pun belajar apa yang pilot pelajarin. Ada yang bersinggungan lah kayak gitu. Tapi di ITB ini, especially penerbangan, nggak ada license, nggak ada jam terbang untuk ke arah sana gitu loh. Jadi sebenarnya jadi pilot itu salah satu asumsi atau statement yang keliru sih. Oke, gitu ya berarti Kak. Halo? Yes. Ya. Oke. Ya. Berarti tadi udah dijelasin sama Kak Novalnya, kalau misalnya jurusan Teknik Dirgantara atau penerbangan ini tuh nggak cuman maksudnya tuh mempelajari tentang penerbangannya aja gitu ya, bukan cuman jadi kayak pilot gitu ya. Jadi itu mungkin mitos gitu ya, atau stereotype yang mungkin salah gitu ya dari kebanyakan orang gitu ya. Tapi memang mempelajari benar-benar secara keseluruhan penerbangannya itu dari mulai kapal pesawat dari nol gitu ya, sampai mungkin tadi dijelasin juga ada pelajaran tentang pilotnya, tapi nggak langsung melakukan menjadi pilotnya itu sendiri gitu ya. Yes, exactly. Kakaknya kan udah lulus nih sekarang gitu ya, tapi dulu gitu ya, kita flashback beberapa tahun yang lalu, apa sih kok alasannya kakak sampai akhirnya tuh memilih jurusan Teknik Dirgantara ini gitu, dari sekian banyak jurusan yang lain gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau ngomongin flashback, ini aku mau flashback juga gitu. Sebenarnya aku dari SD itu sangat suka traveling. I do love traveling. Entah itu keluar kota, entah itu keluar negeri, yang notabene-nya mungkin pakai pesawat gitu. Dan menurut saya sendiri, kalau kalian melakukan hal itu terus-menerus, lama-lama akan suka gitu. Dan akan kayak lama-lama numbuh curiosity, kok lama-lama nih pesawat keren ya, kok bisa terbang sih? Kenapa harus ada sayapnya gitu loh? Ini sayapnya pakai apa sih komponennya gitu-gitu kan? Gitu juga dengan bandara segala macem. Jadi dari situ loh, karena saya juga ada kenalan yang orang bener-bener takut naik pesawat gitu loh. Jadi banyak lah, mungkin nggak cuma satu atau dua orang gitu ya. Beberapa orang takut naik pesawat ketinggian gitu. Tapi karena aku udah terbiasa, jadi ya udahlah, suka gitu. Jadi akhirnya memilih itu gitu loh. Oke, berarti awalnya emang karena dari hobi gitu ya Kak, terus kayak penasaran gitu ya, kenapa ini pesawat bisa terbang dan sebagainya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memutuskan kakaknya sendiri untuk memperdalam gitu ya tentang dirgantara penerbangan. Oke, keren banget Kak alasnya.
Nah, masih flashback ya Kak, karena kita mau ngomongin tentang Oke, gimana oke. masa-masa kuliahnya gitu ya. Ada nggak sih kayak misalnya mata kuliah ataupun kayak tugas-tugas yang khas gitu Kak dari jurusan Teknik Dirgantara? Oke, tugas yang khas ya. Um, Hmm. Kalau misalkan tugas yang khas, sebenarnya ada beberapa tugas yang khas dari jurusan teknik penerbangan atau dirgantara ini gitu loh. By the way, ini kalau ada yang masih bingung, teknik dirgantara itu bahasa gampangnya penerbangan gitu ya ngomongnya. Jadi ada satu mata kuliah yang menurut saya khas banget gitu. Jadi mata kuliah ini biasanya diambil sama mahasiswa-mahasiswa yang udah mau lulus gitu, tingkat akhir, semester akhir. Biasanya pada momen itu nama mata kuliahnya tuh DPU. DPU ya, pakai D bukan pakai G, itu jadi ya obat ini pegel. DPU itu singkatan dari desain pesawat udara, yang dimana namanya desain pesawat udara. Jadi kita memang mendesain satu pesawat dari nol sampai selesai gitu loh, sampai harganya berapa, apakah marketnya ini mau gitu loh. Dan uh, in the end kita mempresentasikan itu ke dosen gitu loh. Dan sekali lagi kalau misalkan aku bilang uh, sampai ngejual pesawat segala macem, itu bukan yang ditekankan, bukan semacam harganya, marketnya, penjualannya, karena kan kita bukan bisnis manajemen ya, jadi bukan ke sana gitu. Tapi in the end, di saat lagi presentasi itu yang lebih ditekankan kayak ini pesawat yang dibuat ini bisa terbang nggak nih gitu loh, by default number bisa nggak nih gitu loh, apa cuma iseng buat doang, kan nggak bisa gitu loh, kita harus satu statistik segala macem kayak gitu. Sama ada satu momen, jujur aku agak lupa nama mata kuliahnya. Ini kalau ada yang nonton, teman kuliah gue atau ada tingkat atau kakak tingkat, correct me if I'm wrong. Nama mata kuliah itu propulsi. Bagi yang nggak tahu, propulsi itu adalah kalau kalian naik pesawat, itu kadang di sisi kiri sama sisi kanan tuh kayak ada bulat-bulat nih, apa sih gitu loh. Mesin pesawat gitu. Nah, kita belajar itu gitu. Dan lucunya adalah yang khasnya ya. Jadi mata kuliah itu lagi ada ujian. Kita diberikan waktu 3 jam. Di 3 jam itu mahasiswa boleh buka catatan, boleh buka buku, boleh buka handphone, buka laptop, buka internet. You can do everywhere gitu. Dan bersama siapapun gitu. Dan tetap aja gitu loh, untuk 2 jam pertama kita kesusahan karena yang aku bilang tadi, kita belajar konsep gitu kan, bukan hafalan aja kayak gitu. Itu sih 2 hal yang menurut aku khas ya. Oke. Jadi itu ya dari pengalaman kakak selama kuliah di jurusan teknik dirgantara atau penerbangan ini gitu ya. Yes. Oke kak. Terus ada nggak sih kak konsentrasi gitu di jurusan kakaknya? Oh ya, kelompok keahlian mungkin ya kalau di Ya, kampus kalian. aku. Jadi sebenarnya kalau di penerbangan itu ada 3 ya, ada fisika terbang, itu kelompok keahlian aku juga pribadi. Terus ada struktur ringan, itu yang dimana kayak ngebahas semacam rangkanya, force-nya, load-nya segala macem. Terakhir itu ada namanya DOPPT, Desain Operasi Perawatan Pesawat Terbang. Jadi memang kalau nanti kalian ada yang masuk penerbangan dan suka dengan desain, suka dengan operasinya, suka dengan perawatannya, itu mungkin lebih ke DOPPT kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku fisika terbang gitu, flight physics untuk skripsinya kayak gitu sih. Oke, itu bisa diambil di semester berapa sih kak? Itu biasanya tingkat akhir sih. Biasanya udah tingkat akhir, udah lebih spesifik. Ini skripsi aku mau apa ya gitu loh. Baru kebayang, oh mau ini aja deh, mau ini aja deh. Jadi biasanya tingkat akhir sih. Oke, tingkat akhir ya. Waktu itu Yes. kakaknya kenapa sih sampai akhirnya memutusin buat pilih konsentrasi fisika terbang itu kak? Oke, Dibandingin oh ya. Sebenarnya kenapa aku milih flight physics gitu ya? Sebenarnya karena pertama aku udah kebayang gitu. Aku mau apa nih? Skripsi aku mau apa? Tentang apa? Software yang mau dipakai apa? Tujuannya gimana? Jadi sebenarnya ini salah satu apa ya? Salah satu intermezzo kalau kalian mahasiswa tingkat akhir mau memilih skripsi gitu ya. Pahamin atau ketahuilah dulu gitu loh, sampai paling nggak sejauh mungkin ini jalan gue mau apa aja ya gitu loh, jalan aku nih satu step ini, step 2, step sampai akhir gitu loh, biar nanti skripsinya itu nggak stuck gitu loh, karena emang mostly
menurut aku sendiri orang tuh susah skripsi karena stuck di tengah kayak gitu sih. Oke, jadi emang karena sesuai dengan penelitian ataupun skripsi yang mungkin kakaknya ambil gitu ya, jadi akhirnya memutuskan untuk milih konsentrasi si fisika terbang itu ya. Oke, Yes. nah terus kalau untuk masuknya sendiri ada berapa jalur sih Kak untuk masuk ke jurusan Teknik Dirgantara ITB? Oh ya, kalau misalkan jalur masuk Zano itu ada SNMPTN undangan. Ini aku nggak tahu ya namanya masih sama atau enggak ya. SNMPTN itu undangan. SBMPTN itu jalur bersama ya kalau nggak salah namanya itu. Terus ada mandiri. Jadi ITB itu ada jalur mandiri baru-baru ini ya. Zaman saya tuh belum. 2017, 2018 kalau nggak salah itu udah mulai ada jalur mandiri lah kayak gitu. Sama yang terakhir ada yang namanya kelas internasional gitu loh. International class. Mungkin udah ada yang tahu lah gitu. Dan kalau misalkan ada yang wondering gitu, terus bedanya apa sih sama kelas internasional sama reguler gitu? Sebenarnya kelas internasional itu by kurikulum, by silabus, mata kuliah itu mungkin 100%, 90% sama gitu loh. Tapi dibedakannya itu adalah bahasanya. Saya pakai bahasa Inggris, tugas-tugasnya, praktikumnya segala macam itu juga surrounding environmental juga pakai bahasa Inggris gitu karena ya ada orang dari Malaysia, dari Qatar gitu kan. Jadi harus pakai bahasa Inggris lah kayak gitu. Oke, jadi ada 4 jalur masuk berarti ya Kak untuk saat ini gitu ya, termasuk untuk ke Teknik Dirgantara ITB-nya gitu ya. Jadi sama mungkin dengan jurusan yang lain juga yang ada di ITB gitu ya Kak. Yes. Nah, kalau misalnya untuk peminatnya sendiri itu biasanya dari tahun ke tahun berapa sih Kak? Atau mungkin pada saat tahun kakaknya gitu dulu? Oke, kalau misalkan kita mungkin ngomongin yang reguler dulu kali ya. Kalau yang reguler dulu itu biasanya kalau misalkan angkatan aku itu sekitaran 93-an orang. Sekitar segitulah satu angkatannya gitu. Tapi kalau untuk kelas internasional sendiri itu kisaran di angka 30-an, 20-an, 30-an gitu. Mungkin emang lebih sedikit lah kayak gitu dibanding reguler. Karena kan reguler pun ada jalur SNMPTN, dari SBMPTN, mandiri gitu kan. Jadi lebih banyak gitu kuotanya dibanding kelas internasional. Oke, berarti ada 90 sama 30 ya di reguler 90 sama di internasional 30 gitu ya. Yep. Dan di yang reguler itu juga ada 3 tahap jalur gitu ya Kak. Ada SNM, terus yang pakai jalur raport gitu ya, nilai di sekolah, terus SBM sama mandiri gitu. Yep. Oke Kak, nah terus ada nggak sih kayak misalnya tips-tips untuk teman-teman mahasiswa baru yang sekarang baru kuliah gitu nih Kak di jurusan Teknik Dirgantara ITB? Boleh dong Kak di-share gitu. Oh iya. Ini tips pribadi ya, dalam artian aku yakin banyak orang yang teman-teman aku juga punya tips dan triknya masing-masing gitu. Tapi ini menurutku pribadi, pertama adalah jangan lupa perbanyak technical skill sih. Kayak kalian buat apa ya? Nah misalnya Microsoft Excel atau enggak software penerbangan kan banyak banget tuh. Ada AutoCAD, banyak banget gitu loh. Coba untuk kulik di software gitu loh. Karena in the end, kalau misalkan ibarat mau main sepak bola gitu, mau masuk klub sepak bola, mungkin dia bilangnya, oke, aku bisa kerjasama kok, aku bisa komunikasiku bagus. Tapi in the end bakal ditanya, lo bisa main bola nggak? Kayak gitu loh. Jadi balik lagi ke technical skill sih, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah internship atau magang. Nah, untuk magang ini, oh ya, anyway, aku pernah magang di Garuda Indonesia, GMF, Garuda Maintenance Facility. Jadi, banyakin magang, karena di saat kalian magang atau internship before you graduate gitu, kadang itu kepikir gitu, oh, gue mau kesini ah. Jadi langkah step selanjutnya tuh ketahuan gitu, lebih tahu lah mau ngapain kayak gitu kan. Yang kedua, kenapa harus internship? Karena ini jujur aku udah pernah interview kerja ya, baru ya 3 hari lalu lah gitu. Dan memang yang paling ditanya atau menjadi major question adalah experience kerja gitu lah, experience magang. Kamu ngapain di mana segala macem. Jadi experience kerja tuh penting banget gitu, magang segala macem. Kayak gitu sih. Oke, berarti tipsnya 2 itu ya Kak, untuk yang teknikal yang tadi sama untuk yang magang gitu ya. Karena emang banget dibutuhin banget, apalagi kalau udah lulus gitu ya Kak, kayak kakak gitu ya.
Ya, nah Kak, untuk prospek kerjanya sendiri dari jurusan Kakak kayak gimana sih Kak? Terus alumni itu banyaknya juga kerjanya di mana gitu? Oke, kalau misalkan ngomongin prospek kerja, Mhm. pastinya bisa di penerbangan sendiri ya. Itu udah pasti. Kayak misalkan Mhm. Di Garuda, di Citylink, di mana-mana mengambil maintenance, operations, supply chain itu bisa ke sana gitu. Tapi nggak selamanya orang penerbangan itu kerja di penerbangan gitu loh. Ada bisa di engineering consultant, ada yang ke oil and gas atau minyak gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan ada yang bingung gitu, kok bisa ke minyak, padahal kan minyak nggak nyambung sama penerbangan. Misalnya kayak gini, kalau kita tahu perusahaan minyak atau orang minyak, dia kan ada yang namanya offshore kan, di mana dia menggali atau dia mencari minyak di lautan gitu. Nah, gimana caranya orang penerbangan itu bisa ngebuat helipad atau apa ya, semacam landasan di lautan kayak gitu, untuk orang minyak bisa melakukan tugasnya kayak gitu loh. Jadi adalah singgungan-singgungan yang nggak harus cuma di penerbangan kayak gitu. Tapi memang nggak bisa langsung kita misalkan mau ke bisnis manajemen gitu ya, kita inilah isi gap-gap seperti online course segala macem, biar nggak terlalu buta tentang hal yang kita belum ada sebelumnya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya prospeknya cukup luas gitu ya. Mungkin bukan cuma di penerbangan gitu ya, kayak tadi kakaknya udah bilang gitu Yes. ya, tapi di perminyakan kayak gitu pun juga dibutuhkan yang emang membutuhkan di penerbangannya juga gitu ya, Kak. Iya, Oke, iya. nah ini mau pertanyaan terakhir nih dari aku, tapi sebelumnya aku mau infoin ke teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja gitu ya di kolom chat biar nanti di kolom komentar biar nanti langsung aku tanyain ke kakaknya gitu. Nah, terakhir dari aku tuh apa sih Kak rencana dan juga harapan kakaknya ke depannya gitu kan udah lulus nih Kak gitu. Rencana-rencananya mungkin pengen sharing juga sama kita gitu Kak. Kayak gimana sih? Oke. Mungkin di live ini juga ada temen aku yang nonton ya, entah itu Hmm. teman-teman seperjuangan angkatan. So, sebelumnya selamat dulu buat kalian yang udah lulus, yang belum lulus tetap semangat. Um, Sebenarnya gini sih, choose whatever you love or whatever you do. Banyak teman-teman aku juga yang ada yang langsung S2, ada yang langsung kerja, ada yang langsung magang, ada yang mungkin ada yang langsung nikah, kita nggak tahu ya. Ada juga mungkin ya teman-teman tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi kalau misalkan aku sendiri, aku lebih mengarah ke kerja dulu sih. Karena tadi aku juga udah bilang kan aku ada interview kerja, jadi memang aku lebih ingin kerja dulu, pengen tahu rasanya menjadi apa ya, pekerja lah kayak gitu. Dan uh, dan sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga nanti ada S2 sih, tapi belum belum kepikiran sih. Tapi kalau so far pengennya kerja dulu di bidang seperti bisnis manajemennya bandara atau bisnisnya ya airlines lah gitu. Sebenarnya agak menyimpang gitu, nggak engineer banget gitu kan. Mungkin di sini yang nonton juga kok engineer namanya bisnis gitu, nggak apa-apa gitu loh. Tapi mungkin lebih kayak bisnis airlines, manajemen bandara, that's good gitu loh, nggak apa-apa. Tapi yang aku bilang tadi, coba isi gap antara engineering dan bisnis itu gitu loh, dengan isi online course segala macem, seminar mungkin itu bisa sangat membantu kayak gitu. Oke, berarti udah punya gambaran lah kayak Kak ke depannya kayak gimana, apalagi beberapa hari yang lalu udah interview, semoga mendapatkan hasil terbaik gitu ya, sesuai dengan apa yang Kakak harapkan, amin Thank gitu ya. you. Ya, oke kayaknya nggak ada pertanyaan lagi gitu ya dari teman-teman semua. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir gitu Kak ke teman-temannya? Oke, ini mungkin lebih ke untuk intip kuliah ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ada temen jurusan atau yang lain juga. Um, by the way, ini yang nonton biasanya SMA atau baru kuliah atau apa sih range range umurnya? Biasanya SMA sama mahasiswa Kak. Oh, I see. Oke, oke. Oke, mungkin lebih general aja ya. Cuma mau bilang tetap semangat untuk belajar segala macam whatever it is. Karena memang kita lagi pandemi ya, COVID-19. Nggak ada yang tahu bakal begini. Apa ya, sebenarnya kalian nggak sulit sendiri gitu. Nggak cuma kalian yang sulit, tapi aku pun wisuda online, wisuda cuma dari YouTube, sama sekali nggak berkesan gitu. Wisuda yang mungkin apa ya, dari sekian tahun, 4 tahun, 3,5 tahun ditunggu-tunggu gitu.
tapi nggak ada gitu loh. Jadi wisuda hanya online, nggak berkesan lah menurut aku sendiri ya. Jadi kalian kalau ini nggak sendiri, kalian emang lagi berusaha bareng-bareng, nggak cuma kalian yang lagi susah, tapi semoga semuanya cepat berakhir. Ya, semoga cepat berakhir dan stay home, stay healthy aja sih. Oke, sip. Thank you ya buat Kak Noval atas Oke, kesempatan diskusinya gitu ya. Keren banget. Tadi udah dijabarin tentang teknik dirgantara ITB gitu ya. Makasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat gitu ya untuk teman-teman semua yang mungkin nanti bisa lihat lagi live kita. Selain dari live ini nanti bakalan langsung disimpan juga di IGTV kita gitu, kayak gitu. Oke Kak, sampai ketemu lagi mungkin ya di lain oke. kesempatan. Makasih banyak. Thank you. Tetap sehat juga, jaga kesehatan untuk semuanya. Ya. Bye. Makasih ya. Bye.